Baik, selamat pagi Mas, Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asna Leviva dengan NIM G002307 dari kelompok B6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi organ esofagus dan juga gaster. Nah, yang pertama ada gastroesophageal reflux disease, yaitu atau GERD. Jadi dia itu merupakan penyakit naiknya asam lambung ke bagian esofagus. Jadi mekanisme terjadinya GERD itu tuh bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Nah, yang pertama itu karena melemahnya lower esophageal sphincter atau LES, kemudian terjadi hernia hiatal, terus makan makanan seperti lemak, kafein, cabai, alkohol, dan juga asam. Kemudian tekanan intraabdominalnya itu meningkat dan penurunan gerakan motilitas usus. Nah, jadi kan, kalau misalnya kita terkena gastroesophageal reflux disease atau GERD, ini tuh kan organ yang terpengaruh itu tuh ada lambung dan juga esofagus. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas, anatomi dari esofagus dan juga lambung. Nah, yang pertama itu ada anatomi esofagus. Nah, jadi esofagus itu tuh merupakan suatu, tabung muskulorum yang lewat antara faring di leher dan juga gaster di abdomen. Nah, struktur ini dimulai pada margo inferior cartilago cricoidea di depan VC6 dan berakhir di lubang kardia gaster di depan VT11. Nah, esofagus ini turun pada aspektus anterior corpus vertebrae dan biasanya tuh di garis tengah tubuh ketika esofagus melintasi toraks. Nah, saat mendekati diafragma, esofagus itu akan bergeser ke anterior kiri, menyilang dari sisi kanan aorta torakika ke sisi anteriornya. Nah, esofagus melewati hiatus esofagus, yaitu suatu lubang pars muscularis diafragma di level VT10. Nah, esofagus ini memiliki sedikit lekungan anterior di posterior yang paralel dengan pars thoracica columna vertebralis dan difiksasi di bagian superiornya yang terletak di leher oleh perlekatan dengan faring di inferior dan pada toraks dengan perlekatannya dengan diafragma. Jadi secara topografi, si esofagus ini tuh terbagi menjadi 3 pars, yaitu pars cervicalis setinggi VC6 sampai VTH1. Nah, dia tuh di pars cervicalis ini tuh esofagus, berada di posterior trachea dan anterior daripada vertebrae cervicalis 6. Nah, kemudian pars yang kedua itu ada pars thoracica, yaitu dia itu setinggi VTH1 sampai VTH10. Nah, di bagian torakika ini terdapat bagian organ-organ seperti aorta dan juga percabangannya, kemudian ada trakea, bronkus, vertebrae, dan juga jantung. Nah, untuk pars yang terakhir yaitu ada pars abdominalis yang dia itu setinggi VTH10 sampai VTH11. Nah, pada pars ini bisa disebut dengan pars abdominalis yaitu karena sudah menembus diafragma dan telah memasuki dari kafum abdomen. Nah, pada esofagus ini tuh juga terdapat penyempitan atau constrictio atau angusia, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada angusia superior, angusia media, dan juga angusia, inferior, maaf. Kemudian, untuk angusia superior, yaitu akibat dari pendesakan dari musculus cricoidea atau ada pendesakan akibat peralihan antara laringofaringeal dan juga esofagus. Kemudian untuk angusia media, dia itu akibat pendesakan dari bronchus primarius dexter dan juga arcus aorta yang bercabang menjadi 3 bagian. Nah, kemudian, yang terakhir, maaf ini saya salah ketik, itu harusnya angustia inferior, yaitu akibat pendesakan dari hiatus esophagus yang merupakan celah menuju pars abdominalis yang terbentuk dari ligamen-ligamen prineko-esofageal. Nah, selanjutnya ada anatomi dari lambung atau anatomi gaster. Jadi, secara topografi dia itu Eee, lambung berada di regio hipokondriaka sinistra dan juga epigastrium atau berada di, left upper quadrant dan juga right upper quadrant. Jadi lambung ini tuh menghubungkan esophagus, pars abdominalis dan juga kanalis pylorica yang nantinya akan diteruskan ke duodenum. Nah, lambung secara skeptopis yaitu berada di VTH10 sampai VTH11. Nah, gaster ini adalah bagian traktus gastrointestinalis yang paling berdilatasi dan memiliki bentuk seperti huruf J. Nah, dia itu terletak di antara esophagus pars abdominalis tadi dan juga intestinum tenue. Nah, gaster ini berada di regio epigastrium umbilicalis dan hypochondrium sinistra abdomen. Nah, kemudian
Selanjutnya, ada batas-batas lambung yang langsung bersentuhan dengan organ lainnya. Untuk yang pertama, dia tuh akan berbatasan langsung dengan diafragma kan. Nah, pada bagian atas atau superior lambung, dia tuh berbatasan dengan diafragma. Nah, otot penting yang memisahkan, rongga dari dada dan juga rongga perut, itu tadi kan namanya diafragma. Terus kemudian, lambung juga berbatasan dengan hati. Nah, pada bagian atas lambung, dia itu berdekatan, dengan bagian bawah hati di sebelah kanan atas rongga perut, tepatnya di lobus sinistra. Kemudian dia juga berbatasan dengan pankreas pada posterior lambung. Kemudian, lambung juga berbatasan dengan usus halus, terutama di bagian bawah lambung seperti antrum dan juga pylorus. Nah, dia tuh berhubungan dengan duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Selain itu, lambung juga berbatasan dengan limpa yang berada di superior posterior lambung. Kemudian, lambung juga berbatasan dengan ginjal kiri yang secara posterior inferior. Nah, gaser atau lambung ini juga dibagi menjadi 4 regio. Yang pertama ada pars cardiaca, kemudian ada fundus gastricus, corpus gastrium, dan pars pylorica. Jadi untuk yang pars gastrica, dia tuh letaknya ada di sini. Nah, dia itu mengelilingi lubang esofagus ke dalam gaser. Kemudian untuk yang fundus, dia letaknya di atas sini. Nah, dia itu merupakan area di atas ostium cardium. Kemudian corpus, dia itu merupakan bagian terluas dari gaster. Kemudian untuk yang pars pylorica, dia itu ada di sini yang menjadi antrum dari pyloricum dan juga kanalis pyloricus yang merupakan ujung distal dari gaster. Selanjutnya, neurovaskularisasi esofagus dan juga gaster. Nah, yang pertama, neurovaskularisasi, esofagus itu arterinya itu ada seperti dibagi menjadi 3 ya, yang pertama itu ada sepertiga superior, itu ada, esophagealis artery tiroidea inferior, kemudian untuk sepertiga media dia ada aorta descendens thoracica dan, arteri bronchialis dextra et sinistra. Kemudian untuk yang sepertiga inferior dia ada arteri gastrica sinistra. Nah, kemudian untuk yang vena, dia juga dibagi menjadi 3. Untuk sepertiga superior, dia ada vena toroidea inferior. Kemudian untuk yang sepertiga media, dia ada vena azygos. Kemudian yang sepertiga inferior, dia ada vena gastrica sinistra. Nah, untuk inervasinya, dia tuh ada plexus esophagealis. Nah, kemudian untuk yang parasimpatisnya itu ada nervus vagus. Kemudian untuk yang simpatisnya, dia tuh ada truncus sympathicus dan juga nervus plahnicus majus. Nah, kemudian ada neurovaskularisasi dari lambung. Yang pertama, jadi arteri pada lambung atau gaster, yaitu ada arteri gastrica sinistra yang berasal dari truncus coeliacus, kemudian ada arteri gastrica dextra yang berasal dari arteri hepatica communis, kemudian ada arteri gastrica brevis dari arteri lianalis, kemudian ada arteri gastroomentalis sinistra yang berasal dari arteri lianalis, kemudian ada gastroomentalis dextra yang berasal dari arteri gastroduodenalis. Kemudian ada juga arteri gastrika posterior yang berasal dari arteri lianalis. Nah, untuk arteri gastrika sinistra, dia itu kan berasal dari truncus coeliacus. Nah, arteri ini berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai O esophagus, lalu berjalan turun di sepanjang kurvatura minor gaster. Nah, arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior O esophagus di bagian kanan atas gaster. Kemudian untuk arteri gastrika dextra yang berasal dari arteri hepatica communis, yaitu akan berjalan ke lateral sinistra di sepanjang kurvatura minor dan menvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Kemudian untuk arteri gastrika brevis, dia itu berasal dari arteri lianalis kan. Nah, pada hilum lienale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastro-splenicum untuk memvaskularisasi si fundus gastricum yang ada di atas. Nah, kemudian ada arteri gastroomentalis sinistra yang berasal dari arteri lianalis, yaitu juga pada hilum lienale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienale untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas dari kurvatura mayor. Kemudian ada arteri gastroomentalis dextra yang berasal dari
arteri gastroduodenalis, dia itu merupakan cabang dari arteri hepatika communis. Nah, arteri ini akan berjalan ke lateral, sinistra, dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah kurvatura mayor. Kemudian yang terakhir itu ada arteri gastrika posterior, yaitu berasal dari arteri lienalis. Nah, dia ini tuh ada, tetapi tuh kayak tidak selalu ditemukan. Kemudian untuk yang vena pada gaster, yang pertama itu ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis, kemudian ada vena gastrica brevis dan vena gastroomentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis, kemudian ada pula vena gastroomentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Nah, kemudian ada inervasi dari lambung. Untuk parasimpatis, yaitu diinervasi oleh nervus vagus. Untuk simpatis, yaitu diinervasi oleh truncus sympathicus, nervus planicus majus, dan juga plexus coeliacus. Kemudian ada pula musculus sphincter pyloricus yang mendapat impuls atau inhibisi relaksasi dari nervus vagus. Nah, ini untuk sumbernya, Mas, Mbak. Saya menggunakan dari Nature, yaitu Atlas of Human Anatomy, yang sixth edition. Kemudian, terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.